Oke, kita bahas dulu nomor 1 dulu ya. Saya crop dulu seluruhnya aja nomor 1. Oh ya, untuk tutorial terakhir ini sudah tidak ada PR, gitu ya. Jadi sudah minggu terakhir ini, jadi nggak ada PR untuk bab ini. Oke, nomor 1A dulu. Misalkan F adalah fungsi 2 peubah X dan Y. Jika nilai fungsinya selalu positif, ya non-negatif, ya boleh 0, pada suatu persegi panjang R, maka integral ini menyatakan volume apa? Volume, bentar dulu, ini warnanya nggak enak. Volume benda dengan alasnya R dan tutup atasnya adalah permukaan fxy gitu ya. Oke. Jadi volume benda di bawah grafik, di bawah permukaan fxy, di atas persegi panjang R gitu. Jika fungsi 2 peubah F, nah ini tolong ditambahkan soalnya ada salah sedikit, harus persegi panjang tertutup, R-nya persegi panjang tutup. Jika fungsi 2 peubah ini, jawabannya adalah kalau kontinu ya. Kalau kontinu dijamin integrable, nggak terlalu penting lah untuk ujian teoritis. Misalkan R ini persegi panjang ini, dan F adalah fungsi 2 peubah pada R, integral ini dapat dinyatakan sebagai integral berulang. Jadi integral R itu salah lagi soalnya, harusnya ada dA-nya, menjadi integral. Kita kalau batasnya dua-duanya konstan, kita bisa menghitung yang mana dulu aja. Saya mau yang CD dulu. Ini berarti dihitung DY ya, baru DX. Karena ini saya mau DY, ini batas Y dulu. Boleh juga batas Y belakangan, batas X dihitung duluan. Ininya menjadi DX gitu ya. Kalau ini batasnya dua-duanya konstan. Kalau nggak paham selama saya jelaskan, tanya ya. Sebentar. Ini aduh silau sekali, terang sekali. Oke, berikutnya. Jika fxy sama dengan ux kali vy, jadi ini yang depannya murni fungsi x, yang v-nya murni fungsi y aja, dengan fungsi u terintegralkan pada AB dan fungsi ini, maka integral ini menjadi, coba kita lihat, ini menjadi integral AB, integral CD, integral fxy. Ini harus dy dulu ya. Integral AB, integral CD, fxy-nya saya tulis ux dikali vy, dy dx. Nah, maka karena ini ux ini integral pertamanya terhadap y, maka ux ini kayak konstanta terhadap integral pertama. Dia boleh diginikan. Ux diintegralkan terhadap ini CD, hanya V-nya aja yang diintegralkan gitu. Kenapa? Karena ya ini nggak ada Y-nya ya.
Nah, kemudian yang saya beri kotak ini menghasilkan satu nilai yang tidak ada X-nya. Ini tidak ada X-nya. Karena murni Y. Jadi itu bisa ditulis sebagai kedepankan lagi. Kok jadi merah sebentar. Saya bisa tulis ulang sebagai C. C kok kayak gitu sebentar. CD, VY, DY dikalikan yang X-nya aja diintegralkan sendiri. UX, DX gitu ya. Kenapa ini bisa ke depan? Karena ini murni hanya ada Y-nya, nggak ada X-nya. Waktu mengintegralkan terhadap DX, nanti yang di kotak merah kayak konstanta aja terhadap variabel X. Jadi bisa ke depan. Jadi memang ini dihitung duluan boleh, tapi ini hasilnya nanti udah berupa angka. Karena udah dimasukkan batasnya ini. Jadi saya kedepankan yang diintegralkan yang hanya UX, DX saja. Nah, jadi dia bisa ditulis sebagai perkalian ini ya. Ini kali ini. Yang tadinya seperti ini bisa masing-masing gitu. Oke, lanjut. Misalkan S ini. Berarti ini daerah Y sederhana ya. Integral lipat 2 dapat dihitung sebagai integral berulang. Yang ini, sorry supaya nggak ngabisin tempat, menjadi integral yang konstan belakangan, yang fungsi harus duluan G1X, G2X, D apa? DY ya, fungsinya dulu. Harus ini DY, DX karena ini batas Y gitu. Batas Y duluan. Oke, ini kok ngapung jauh-jauh. Gitu. Berikutnya, cakram satuan D ini himpunan X, Y. Ini salah lagi soalnya. Lebih kecil sama dengan 1, cakram satuan. Dalam koordinat polar dapat dinyatakan sebagai apa? Ya, saya tulis di sini. D sama dengan himpunan R, theta. Nih, kita lihat ini kalau sama dengan 1, gambarnya berupa lingkaran jari-jari 1. Lingkaran jari-jari 1. Cakram, tapi termasuk dalamnya. Ini karena ada lebih kecil sama dengan 1. 1 itu. Nah, ini persamaannya lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Yang dalamnya lebih kecil 1 itu ya. Kalau kita ubah ke polar berarti ini menjadi R kuadrat ya. Sama dengan 1. Tetanya berapa? Tetanya melingkupi 1 lingkaran penuh. Jadi R kuadrat sama dengan 1 ini. Ya, kalau saya ubah ke polar, jadi X-nya diganti R cos theta, Y-nya diganti R sin theta, hitung, dijumlahkan, nanti ketemu, ini jadi R kuadrat, atau R sama dengan plus min akar 1, tetapi R itu selalu dihitung positif, jadi yang kita pakai R sama dengan 1. Gitu ya, R-nya 1. Kalau di dalamnya, berarti R-nya antara 0, 1 ya. Kalau yang R sama dengan 1 ini hanya pinggiran lingkarannya aja. Ini seluruhnya. Tetanya menjalani 0, 2pi. Begitu. Lanjut lagi. Saya crop dulu. Tadi sampai, masih banyak. Ambil lagi. Oke.
Nah, bentuk dx dy dari integral dalam koordinat kartesius berubah menjadi titik-titik dalam koordinat polar. Menjadi ada R-nya, jangan lupa ya. R, dr, d theta, atau tergantung mana dulu yang diintegralkannya, R, d theta, dr. Tergantung batasnya. Ngitungnya terhadap R dulu atau theta dulu. Jika delta menyatakan kerapatan atau massa jenis di titik XY dari sebuah lamina S, maka massa lamina tersebut adalah massa sama dengan integral atas daerah S rapat massa. Ini dA. dA-nya bisa dx dy, bisa dy dx. Kalau diubah polar bisa yang r dr d theta, bisa r d theta dr, tergantung bentuk S-nya ya. Ini apa? Kok sama? Misalkan delta menyatakan kerapatan di suatu, jika X menyatakan titik pusat massa, coba supaya ingat saya gambar ya. Ih, kok nggak ganti warna? Udah diklik deh. Nggak bisa ganti warna, benar. Diminimalis dulu, dinormalkan lagi, biasanya jalan. Tuh, bisa ganti warna. Oke. Ini ada lamina gitu, nggak tahu gimana. Katakan lamina S ini katanya pusat massanya, ini pusat massanya di sini adalah ini. Ya. Pusat massanya. Pusat massa dia di situ. Maka titik pusat massa tersebut X itu sama dengan apa? X itu sama dengan pusat massa. Kita lihat kalau ini koordinatnya X garis, Y garis, berarti X garis itu jarak ini ya. X garis itu. Y garis tuh ini tingginya. Y garis. Jadi X garis itu jarak ke sumbu Y. Ya, X garis tuh ini. Ini pusat massanya, ini jarak ke sumbu Y itu X garis. Jadi momen Y dibagi massa. Y garis ya temannya, momen X dibagi massa. Oke, sampai situ dulu. Paham tidak? Ketut, paham tidak? Ya, Pak, paham, Pak. Alessio, paham tidak? Alessio mana? Jauh ini masih paham, Pak. Nathan, paham nggak? Nathan rajin kuliahnya. Paham, Pak. Halima? Paham, Pak. Eudia? Maaf, Pak, aku tadi baru join. Oh, baru join. Kenapa baru join? Tadi laptopku bermasalah, jadi dia agak lama untuk nyala gitu, Pak. Oke. Audelia? Hah? Apa? Gitu. Keluar di sayanya gitu kayak mau mati. Paham nggak? Audelia? Paham, Pak. Osian Halim? Paham, Pak. Oke, saya lanjut ya. Saya bahas beberapa soal aja ya. Nomor 2. Ini saya lewat ya. Karena ini persis seperti contoh di di diktat. Yang ininya dibagi-bagi. Atau saya bahaslah satu lah. Mungkin lupa. Oke, saya bahas yang A, yang B sama aja, cuma dibagi 3 daerahnya. Oke. Oke. Misalkan R adalah itu. Kembali kalau integral lipat coba digambar R-nya. Ya. X-nya 0 sampai 3. 1, 2, 3.
Y-nya 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Ya, skalanya agak dikecilin. Gitu. Jadi ini daerah persegi panjang karena dua-duanya batasnya konstan. Saya gambar. X-nya 0,3, 1, 2, 3. Y-nya 1 sampai 4. Jadi daerahnya ini X-nya antara 1. X-nya dari 0 sampai 3. Berarti sumbu ini, sumbu Y sampai sini. 0 sampai 3. Y-nya hanya dari 1 sampai 4. Y sama dengan 1 ini. Y sama dengan 4 ini ya. Jadi daerahnya adalah ini. Warnanya kok aneh. Ganti dulu. Warna kuning saja supaya terang. Nah, ini daerahnya ya. Ya, keluar sedikit ngarsirnya nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud di dalamnya aja. Hitung ini dengan F adalah fungsi berikut. Nah, kita lihat ini terbagi daerahnya. 0,3, 1,3. X-nya 0,3, Y-nya 1 sampai 3. Berarti saya pecah di sini. Ini saya namakan R1 itu ya. Dan satu lagi daerahnya X-nya 0,3, Y-nya 3,4. Ini yang kesana arsirannya. R2. Nah, kita diminta menghitung integral itu. Ya sudah, kita hitung saja. Integral atas daerah R. R itu sama dengan R1 digabung R2 ya. F, X, Y, dA. Kita pecah menjadi integral atas R1 ditambah integral atas R2 sama dengan di R1 kan ini R1 nih. Ini R1. Fx-y-nya selalu 3. Setnya selalu 3. Jadi saya ganti 3. R1 ininya 3. Ditambah integral R2 2dA itu ya. Nah, saya nggak mau pakai batas ya karena ini sangat sederhana. Kalau konstan kita udah punya rumusnya. Tinggal dikeluarkan 3-nya R1 1dA itu ya. Ditambah 2-nya keluarkan juga R2 1dA lagi. Kita nggak usah masukkan batas ya karena integral 1dA udah tahu sama dengan luas dari R1 gitu ya. Sama dengan saya lanjut di sini luas 3 kali luas R1. Luas R1 ditambah 2 kali luas R2. Kalian mau masukkan batasnya juga boleh. Ini ya misalkan saya mau dihitung gitu. Mau dalam dx dy ya nanti batas x, batas y masukkan yang ini, yang R1. Demikian juga yang R2. Tapi karena istimewa sekali saya nggak pakai itu, langsung aja sebagai luas 3. Luas R1 adalah panjangnya 3, tingginya 2. 3 kali 2. Ditambah 2 kali itu yang R2 panjangnya 3 juga, tingginya 1. Sama dengan 18 tambah 6, 24 gitu ya. Perhatikan kalau ada salah ngitung. Oke. Nomor berikutnya. Kita lihat. Partisikan. Saya crop dulu ya. Saya crop dulu. Masukkan ke sini.
Kemudian saya sambung. Bentar. Supaya soalnya bisa dibaca lengkap. Saya bahas salah satu dari yang A gitu ya, yang B ya sama saja. Oke. Partisi persegi panjang ini ke dalam 6 persegi berukuran 2 kali 2. Coba itu dulu ya. Sebentar, X-nya 17 agak panjang, Y-nya 16. Saya bikin koordinat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Y-nya 2 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah, daerahnya adalah, kita gambar dulu, daerahnya adalah X-nya antara 1. Mau ganti biru kok nggak keluar. 1 sampai 7 X-nya. Y-nya 2 sampai 6. 2 sampai 6. Oke, ini daerah kita. Persegi panjang ini. Narsirnya jelek. Sebentar. Ya, begitulah. Oke, ini daerahnya. Kemudian daerah itu dipartisikan berukuran 2 kali 2. Berarti gimana? X-nya 2, Y-nya 2 ya. Saya partisikan X-nya. Setiap X-nya harus... kok nggak ganti warna lagi? X-nya 2. Bisa ya? 2. Harus ngepas karena diminta 2 kali 2. Y-nya juga 2. Ih, butut kalau ngegaris teh. Nah, ini 2 kali 2 semua ya. Oke. Nah. Oke, itu semua 2 kali 2. Tiap kotak kuning ini. Kemana lagi ini? Oh, ini. Tadi mouse-nya hilang. Taksir nilai ini dengan menghitung jumlah Riemann ini dengan titik wakilnya merupakan titik pusat dari ke-6 persegi panjang. Berarti saya gambar dulu titik wakilnya. Katanya pusat persegi panjang, jadi perpotongan diagonal. Ini saya namakan ini titik berapa sih? 1,3 gitu ya. Ini pusatnya bukan 1,3, salah. 2 ya. 2,3. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 4,3. Ini pusatnya berarti 6,3 gitu. Yang ini pusatnya 2,5. Ini tengah-tengahnya 4,5. Ini pusatnya 6,5. Oke. Nah, saya namakan ini R1, terserah nomornya ya. R2, R3, urutan nomornya nggak penting. R5, R6. Maka hampiran dari yang A. Ini saya jawab yang A. Maka integral R, F, X, Y, dA katanya diminta dihampiri jumlah Riemann ini. Dihampiri dengan sigma K sama dengan 1 sampai 6. Ada 6 kotak kecil. Fxk garis YK garis. Delta AK. Delta AK itu luas persegi panjang kecilnya.
Ya, tinggal kotak 1. Kotak 1 berarti apa? F. Kotak 1, ini lihat, ini wakilnya, XK, YK-nya, 2,3. Kali luasnya kotaknya selalu 2 kali 2, 4. Gitu ya. Ini luas yang kuning 4. Ditambah nilai fungsi di kotak kedua, titik wakil di titik wakil, kali luas kotaknya ini. Jadi selalu ini, nilai fungsi di titik wakil kali luas ini. Nilai fungsi di titik ini kali luas ini. Sampai yang ke-6, saya gambar titik-titik aja. F yang ke-6, 6,5 kali 4. Nah, kalian tinggal mau soal A atau yang B, tinggal ganti ini aja masukkan. Jadi sama dengan apa? Yang pertama saya tulis F23 berarti 2 kali 2 ditambah 3 kali Y-nya 3 min 2 kali 4 ditambah 4,3 ini. 4,3 masukkan X-nya 4, Y-nya 3. 2 kali 4 ditambah 3 kali 3. Sorry, ini salah ya. Tolong kalau salah dikasih tahu ya. Min 2 kali 4 ditambah titik-titik sampai yang terakhir. Yaitu 2 kali 6 ditambah 3 kali 5 dikurang 2 kali 4 sama dengan sekian. Oke? Paham tidak Muhammad Al-Fatih? Halo? Vidya, paham tidak Vidya? Paham, Bapak. Oke, lanjut lagi ya. Nomor 3, sekarang nomor udah ke sini tadi. Kita lihat lagi nomor 4. Coba nomor 4. Kita lihat. Ini semua di bahasa ya. Ya, satu contoh lah setiap soal. Kecuali soal gampang. Oke, diketahui R adalah itu. Kembali kita gambar kalau ada yang kayak gini. Kalian nonton, perhatiin aja ya. Jadi apa? Ada yang meresap gitu lah. X-nya 0,3. 1, 2, 3. Y-nya 0,2. 1, 2. Jadi daerahnya adalah X-nya 0,3, Y-nya 0,2. X-nya 0,3, ini X-nya 0 itu sumbu Y. X-nya 3, ini garis tegak ini. Kemudian Y-nya antara 0,2. Y-nya 0 itu sumbu X. Y-nya 0,2 tuh ini garis datar. Jadi daerahnya ini ya. Lama ngarsir. Oke. Nah, R1 ini. Oh, aduh ini panjang ya. Sorry. Saya gambar ulang. Nggak cukup nanti Y-nya 6. Kalau X-nya paling gede 3 ya. Nggak nyangka. Berarti harus tinggi ini. Ini harus jadi 6. Ini harus 3. 2. Kemudian 2, 1. 4, 5. 6 gitu ya. X-nya paling gede 3. Skalanya nggak usah sama ya. 1, 2, 3. Yang horizontal lebih lebar. Sumbunya nggak usah panjang-panjang. X. Nah, R1 yang paling gede mana sih? Yang paling gede
0,3 ini sama, ini 0,6. Berarti R3 yang paling gede itu ya. 0,3, 0,6. Saya langsung gambar aja ini R3. Butut. X R3 paling gede 0,3, 0,6. 0,3, 0,6. Berarti ini yang kuning itu R3. Lama ngegambarnya ya. Nanti saya besok ngajar yang kelas 25. Nah, saya pakai rekaman itu supaya proses ngegambar gini segala di videonya udah nggak muncul lagi gitu ya. Jadi videonya lebih ringkas waktunya. Itu R3 yang kuning itu. Sebentar. Mana si kuning? Kok nggak ada ya? Kuning gitu. Ini R3. Nggak kebaca. Apain pakai kuning? Ini R3. Kemudian R2 apa? 0,326. R2 itu 0,3 X-nya sama 0,3. Cuma Y-nya 2 sampai 6. Y-nya 2 sampai 6. Berarti daerah ini ya. Ini adalah R2. Kemudian R1 03, 02. 03, 02. Berarti yang di bawah ini. R1 ini. Seluruhnya R ya. Seluruhnya yang kuning R. Sebenarnya soal ini gampang sekali, cuma ngegambarnya aja lama. Misalkan fungsi dua peubah terintegralkan pada... Nah, kita punya diketahui integral atas R1 GXY dA sama dengan 3. Integral atas R2 dari fungsi G. Ini bagusan sedikit. dA sama dengan 4. Berapa integral atas R3? R3 kan gabungan R1, R2. Karena R3 itu sama dengan R1 gabung R2, maka integral atas R3 3GX, Y ditambah 2 dA, kita pecah. Karena ini gabungan ini. Kita pecah menjadi integral atas R1, fungsinya sama aja. GXY ditambah 2 dA ditambah integral R2. Apa? 3GXY ditambah 2 dA. Lanjut ngitung. Sama dengan 3-nya konstanta bisa keluar menjadi integral 3 R1 GXY dA. Ini saya pisah 2 ya, yang R1. Yang satunya lagi 2. Ini 2-nya keluarkan ke depan. 2 integral R1 masih ya. 1 dA itu. Yang ini juga saya pecah 2. Integral ini tambah integral yang ini. 3-nya keluarkan. R2 G X, Y dA ditambah 2-nya saya keluarkan juga. Ini R2. Bukan G. 1 dA ya. 1 dA. Nah, tinggal kita hitung. Ini 3 kali diketahui ini. Integral atas R1. 3 kali 3 ditambah 2 kali. Ini sama dengan luas R1. Luas R1 adalah 3 kali 2. Ya. 6 ini.
Ini luas R1. Ngegelong. Kemudian ditambah 3 kali integral R2-nya ini 4. Ditambah ini, yang ini aja, luas R2. Berarti 2 kali luas R2 adalah, ini 6 dikurangi 2, 4. Kali 3, 12. Sama dengan titik-titik, tinggal dihitung ya. Oke. Mudah, ini mudah. Cuma harus gambar-gambar gini, mecah-mecah ini. Lanjut lagi. Nomor 5. Oke. Nomor 5. Kita lihat. Saya crop di sini. Misalkan R daerah antara 0,2, 0,3. Hitung ini dengan cara menggambar benda pejal yang volumenya dinyatakan oleh integral ini. Lalu menghitung volume benda tersebut. Gitu ya. Oke. Nah, coba diminta gambar. Kita lihat gambarnya. Ini fungsinya Z sama dengan fungsi XY yang diintegralkannya itu sama dengan 3 min Y. X-nya nggak muncul. Kita gambar dulu. Gambarkan permukaan Z sama dengan 3 min Y. Kita gambar ya permukaannya. Saya gambar di sini. Di bawahnya aja. 3 min Y. 3 min Y berarti digambar dulu di sumbu Y set ya, tapi di ruang. Di sumbu Y set. Ini gitu. Ini Y, ini set, ini X. Coba di bidang Y offset, di bidang Y offset kita gambar. Kalau Y-nya 0, setnya 3. 1, 2, 3 ya. Kalau setnya 0, Y-nya 3. 1, 2, 3. Jadi melalui titik itu, ini adalah yang saya gambar adalah garis. Ini nembus ya ke sana ya. Nembus, ini nembus ke bawah. Ini adalah set sama dengan 3 min Y. X-nya mana? X-nya bebas. X-nya berarti tarik. Kalau X-nya bebas, tarik garis yang sejajar sumbu X, tapi di garis biru ini, tarik sejajar sumbu X. Saya tarik ke sini. Pakai warna biru juga ya. Tarik aja sejajar sumbu X ini juga, sejajar sumbu X. Nah, gitu. Ini tadi harus gitu ya. Aduh jeleknya. Bentar. Ini enggak sejajar. Kesana juga ya sebenarnya menembus dinding tariknya. Kemudian ini tarik. Moga-moga kelihatan bagus. Itu saya kasih warna ya. Ini tak lain jadi bidang yang kuning ini. Supaya kebayang itu bidang yang kuning. Itu adalah persamaan ini. Permukaan ini ya. Kemudian X-nya antara 0,2, Y-nya antara 0,3. Kita lihat X-nya antara 0,2. Saat katakan pas 2 tuh pas ya di sinilah. 2 ini 1. X-nya antara 0,2, jadi saya tarik ini.
Y-nya antara 1, 3. Ini kalau yang saya arsip tuh di bidang X, O, Y ya. Bukan di yang kuning, tapi di bidang X, O, Y. Ini saya sebut daerah di mana ya, namanya daerah R. Oke. Nah, berarti bendanya mana? Bendanya saya tarik ke sini ke atas sampai ke sini. Ini tarik. Kebayang ya. Jadi bendanya adalah yang berbentuk kayak gini. Kalau digambar ulang. Nah, gitu kan? Gitu. Ini alasnya. Terbayang nggak? Nugraha, terbayang nggak yang saya maksudkan? Bendanya? Ini si Nugraha. Kemana? Suaranya. Mini. Hah? Lumayan terbayang sih, Pak. Gitu ya. Ini yang ini gambarnya kurang terlalu miring. Jadi gambarnya gitu ya. Gitu. Ini juga ke sana. Ini ke sana. Aduh. Kemudian ini ada ke atas. Ini ada kira-kira kayak segitiga. Ya ini simetri. Gitu ya. Bendanya. Yang kuning yang ininya tadi. Oke. Nah, maka kalau kita mau menghitung integral ini, integral R3 min Y dA, kalian bisa cara satu, ini saya sebut K itu ya, cara satu, ya diintegralkan. Daerah X-nya 0,2, daerah Y-nya 0,3, fungsinya 3 min Y, dA-nya ini berarti harus dy dx gitu ya. Karena ini batas Y. Cara 2, kita lihat secara geometri aja. Karena kalau ini kan fungsinya selalu positif di daerah ini. Untuk di daerah F. Berarti dia sama dengan volume benda di bawah permukaan set ini. Di bawah permukaan yang kuning. Nah, jadi kita ngitung volume ini aja. Volume benda ini pakai rumus aljabar biasa. Rumus geometri biasa. Yaitu apa rumusnya? Luas. Apa? Luas yang saya arsir kali panjang ini. Ini. Luas dikali ini L panjangnya. Itu volume. Ya. Luasnya berarti apa? Ini kali luas segitiga itu apa? Ini apa yang namanya bangunnya teh? Limas ya. Itu yang ini sama dengan K sama dengan luas limas. Kita lihat bahwa ke arah sini tadi panjangnya berapa? 3. Ke arah sini tadi ini tingginya juga 3 ya. Dari sini kan tadi grafik ini. Tingginya 3, sininya juga 3. 3. L-nya berapa ke sini? Ininya 2. Jadi sama dengan luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi, setengah kali 3 kali 3 dikalikan L-nya 2. Sekian. Jadi sebagai luas 5 saja. Mau dihitung gini juga boleh. Hasilnya pasti sama. Audelia, paham tidak? Paham, Pak. Joseph Franciscus, paham tidak? Si Joseph nggak keluar suara. Pak. Irsad, paham nggak? Irsad, mana Irsad?
Nggak ada yang satu. Ada di chat nggak? Ada di chat, Pak. Oh, oke. Nih Wayan, yang Muna, Paham, Pak. cepetan lulus ya. Aduh, sayang nih. Semester depan kuliah udah online, kalian berubah lagi, nanti susah lagi. Oh ya, kalian juga nggak bisa perpanjang kecuali ada hal khusus sekali gitu ya. Jadi cepat-cepat lulus. Kesempatannya paling di SP kalau nggak lulus. Dan nggak tahu SP ada atau tidak. Oke, ini nomor 5. Sebenarnya kalau soal-soal tutorial semua benar paham, nah, bisa terus. Ini mau yang mana ya? Coba nomor 6. Saya crop dulu tulisannya. Nanti kita pilih soalnya sama aja itu semua. Beda-beda fungsi aja. Nomor 6. Hitung masing-masing sebagai integral berulang. Mau yang mana? Mau yang ini aja rada susah? Oke, yang ini. Kita hitung. Balik sini. Oke. Yang D kita hitung ya. Oke, dx. Jadi yang fungsi suma X. Jadi saya seolah-olah hanya punya ini. Seolah-olah ya, saya harus menghitung integral yang pertama dulu. Ini konstanta gitu, saya sebut aja A. Kalau Y kan kayak fungsi. Ini AX ditambah 2 DX DY. Nah, kita ingat bahwa kalau bentuk ini, supaya keluar akar, pakai substitusi apa? Substitusi bentuk linier ini sama dengan U kuadrat gitu ya. Tapi saya nggak nulis A di sini. Saya nulisnya apa? Y tetap dalam Y itu ya. Sama dengan U kuadrat. Kemudian saya punya turunkannya terhadap X. Kita kerja dengan X. Dia turunkan terhadap X. Ini apa? Yang ruas kiri turunkan terhadap X. Ini konstanta aja. DX diturunkan 1 ya. Sama dengan 2U DU. Gitu. Jadi saya punya DX-nya sama dengan diganti 2U DU dibagi Y. Gitu ya. Jadi ini dari sini ke sini turunkan terhadap X. Gitu ya. Oke. Jadi, saya nggak, batasnya juga harus disubstitusi. Batas-batas. Batas-batasnya X-nya sama dengan 0, U-nya berapa? Batas-batas nanti aja saya mau ngitung ini aja dulu, tanpa batas aja dulu. Sekarang saya hitung ini. Y, supaya nanti nggak berubah batas-batasnya. Akar XY tambah 2 DX DY sama dengan integral ini. DX-nya diganti dengan ini. Coba kita ganti. Y ini akar U kuadrat kan? Oh ya, ini dulu ya. Saya mau menghitung yang ini aja dulu integralnya. Nanti kembalikan ke X. Kemudian baru dimasukkan batasnya supaya nggak mensubstitusi batas. Ini DX-nya 2U DU dibagi Y. Sama dengan integral. Semua udah dalam U. 2U kali ini U DU ya. Ini 2
2U saya taruh di depan, akar U kuadrat jadi U. Kalau nggak salah ngitung. Kemudian ini sama dengan apa? Kalau dihitung 2U kuadrat berarti berasal dari 2/3 U pangkat 3 ditambah C. Sama dengan kembalikan U pangkat 3 berarti apa? U kuadrat ini berarti U-nya akar ini. U akar ini berarti pangkat 3. Apa? XY ditambah 2 pangkat 3/2. Ya. Betul? Benar ya? U-nya adalah ini pangkat setengah. U sama dengan ini pangkat setengah dipangkatkan 3. Jadi pangkat 3/2. Jadi saya langsung dari sini ini kok ada kepocel gitu. Ini menjadi sama dengan integral 0,1. Tadi yang ini udah kita hitung, yang saya bulatkan menjadi ini 2/3 XY ditambah 2 pangkat 3/2 dengan batas X-nya 0,1 DY. Oke, saya hitung lanjut. Sama dengan integral 0,1 masukkan 2/3 masukkan ke X ya. Y ditambah 2 pangkat 3/2 dikurangi 2/3 X-nya tuh 0. 0 ditambah 2 pangkat 3/2 seluruhnya DY. Oke, kita sederhanakan dulu. Integral 0,1 2/3 ini berarti apa? Akar lagi ya. Y ditambah 2 pangkat 3 DY. Ya, itu yang itu sekalian aja. Ini berapa ya? Ini mah konstanta ya. Tambah 2/3 akar 2 pangkat 3 itu DY. Ya, yang ini gampang. Nah, yang ini saya nggak akan lanjutkan. Kalian substitusikan lagi ini untuk menghitung integral dari akar Y ditambah 2 pangkat 3 itu substitusi V kuadrat sama dengan Y tambah 2. Gitu ya. Nanti dari sini 2V dV sama dengan DY. Lanjutkan sendiri karena sisanya persis seperti waktu nge-substitusi yang pertama. Ya. Jadi dihitung dulu ini atau saya tulis dulu lah. Menjadi integral gimana? Ini sama dengan integral Y tambah 2-nya V kuadrat. Jadi ini yang dalam akar jadi V. DY-nya 2V dV. Nah, lanjutkan sendiri. Nanti baru yang pakai batas ditulis lagi di bawah. Gitu ya. Kita ngitung dulu yang ini aja. Konstantanya jangan lupa. Oke, sisanya sendiri. Nomor 7. Nomor 7. Sama kayak nomor 6, cuma agak rumit ininya ya. Nomor 7. Teknik integrasinya dilihat. Atau saya jelaskan sepotong coba. Nomor 7. Nomor 7. Saya coba jelaskan sepotong. Intinya
integral R X per 1 ditambah X pangkat 4Y dA itu menjadi integral, mau terserah Y dulu, X dulu. Mau X dulu boleh, mau Y dulu boleh. Saya mau DX dulu, jadi X-nya duluan. Min 1, 0, 2, X per 1 ditambah X pangkat 4 Y. Kok jadi G? DX, DY ya. Nah, kalau mau X dulu, sekarang masalahnya, saya mau ngitung dulu ini ya. Apa? Sorry. Masalahnya saya bagaimana menghitung ini. DX itu ya. Oke. Saya akan jelaskan dulu cara menghitung yang ini. Integral X, nanti batasnya nanti aja. Supaya nggak dipusingkan dengan mensubstitusi batas. Ini kita tulis sebagai kuadrat sempurna. Yang bawah. 1 ditambah X kuadrat akar Y. Pengennya pangkat 2 saya gitu. Sama dengan integral, ini menjadi nanti arkus tangan kayak gini. Integral 1 per 1 ditambah X kuadrat dx itu sama dengan tangan min 1 X. Nah, supaya, tapi ini harus sama bentuknya. Nah, ininya, kalau ini X kuadrat, ini harus dx. Kalau ini beda. Ini kuadrat, ininya bukan D dari ini. Jadi supaya sama, saya tambahkan ini. Pengennya saya tuh, ini menjadi 1 per 1 ditambah X kuadrat akar Y kuadrat. Ini pengennya sama bentuknya ini. X ditambah, sebentar, kejauhan. X kuadrat akar Y gitu ya. Supaya ini apa? Ini U kuadrat. Ini DU. Baru jadi arkus tangan. Tetapi kan ruas ini dengan ini beda. Masa disulap jadi gini? Nah, kita lihat ini. Sekarang. Sebentar. Ini kalau saya turunkan terhadap X ya. Semua Y-nya mah konstanta aja. Ini kan menjadi 2X akar Y ya. Kalau diturunkan. DX gitu ya. Kalau diturunkan. Saya punyanya X di sini. Berarti harus saya kalikan supaya jadi X harus dibagi 1 per 2 akar Y. Gitu. Ya, mikirnya gitu. Awalnya saya pengen ini kuadrat, ini D dari ini. Gitu. Supaya ini jadi arkus tangan. Tapi ruas ini dan ini nggak cocok. Saya hitung dulu ini. Kalau diturunkan menjadi 2X akar Y dx. Padahal ini asalnya hanya X dx. Nggak sama dengan ini. Supaya sama, ini saya bagi dengan 2 akar Y. Begitu ya. Saya bagi dengan 2 akar Y. Sehingga menjadi itu. Ingat, Y di sini konstanta aja. Jadi ini sama dengan 1 per 2 akar Y. Ini keluar dari integral aja karena konstanta. Ini menjadi tangan min 1 dari X kuadrat akar Y. Tambah konstanta. Nah, kembali ke sini kalau ini saya sebut K. K sekarang menjadi integral 0,2. Yang ini tadi udah selesai nih. Yang bagian bagian merah ini ya. Ini kok nggak mau berubah merah? Bangun pisan. Nah, minimalis lagi. Nanti baru bisa.
Ya, jadi yang ini udah saya integralkan. Nah, itu menjadi apa tadi? 1/2 akar Y tangen min 1 X kuadrat Y dengan batas min 1, 1. Baru DY nanti. 0,2, masukkan batasnya 1/2. Kok ini ya? Min 1. Nggak bisa dong. Ini akar minus. Oh. Sebentar. Wah, ini mungkin soalnya salah ya. Nggak saya lanjut dulu ya. Nggak bisa ini minus. Bisa deh. Sorry. Ini kan yang diganti X-nya, bukan Y-nya ya. Yang diganti X ya kan, ini DX. Aduh, bodoh. Oke, ulangi. 0,2 yang diganti X-nya. 1/2 akar Y tangen min 1 X-nya yang diganti dengan 1. Gitu ya. 1 kuadrat kali Y. Dikurangi ini tangen min 1 ganti ininya dengan min 1 pangkat 2, 1 ini Y juga. 0. Enak pisan. Betul ya? DY. Ini 0 kan? Kalau saya nggak salah hitung, X kuadrat 1. Betul. Ya, enak sekali kalau 0 DY. Ya, pasti integral fungsi 0 ya 0. Nanti saya periksa lagi, tapi prinsipnya gitu ya. Yang susah hanya teknik integrasinya aja di nomor 7. Oke, lanjut lagi. Masih banyak nih. Wih, banyak sekali. Oh. Ya. Nomor 8. Itu apa aja? Oke, nomor 8 saya bahas. Nah, 8. Jadi, jangan pusing, ini yang susah teknik pengintegralannya ya. Bukan integral lipat 2-nya. Teknik mengintegralkannya. Ya, harus mahir teknik pengintegralan. Oke, lanjut. Kita bahas sebisanya aja hari ini ya. Selesai segimananya. Tentukan volume benda pejal di antara permukaan ini. Nah, saya kalau ada kayak gini, bayangkannya, oh ini udah positif. Bentuknya sebenarnya nggak perlu tahu persisnya permukaannya gimana. Yang penting dia positif. Dan bidang Z sama dengan 3 terletak di ini. Gimana sih maksudnya ini gini? Saya sketch. Agak panjang. Atau sketchnya di bawahnya. Nanti kanan buat nulis jawabannya. Oke. 1, 2, 3-nya pada pendek. Nah, saya gambar dulu ini. Permukaannya saya nggak tahu. Gambar aja sketch permukaannya. Sebuah permukaan gitu. Ada permukaan gitu. Kemudian daerahnya ini terletak di atas persegi panjang ini. Jadi X-nya antara 1, 2, Y-nya 0, 1. X-nya 1, 2, 1, jangan kegedean skalanya. 1, 2, Y-nya antara 0, 1. Jadi daerahnya mana? Antara 1, 2, Y-nya antara 0, 1. Ini ya. Mana? Arsirnya kegedean. Pakai yang kecil. Ini ya. Oke. Saya gambarkan juga di 2 dimensi. Ini yang kuningnya.
supaya jelas. Itu adalah daerah X-nya 0, 1, 2, 1 sampai 2, Y-nya 0 sampai 1. Salah ya, Y-nya 0, 1, X-nya 1, 2. Oh ya betul. Y-nya 0, 1. Jadi daerah ini ya. Daerah yang kuning ini. Sama dengan yang kuning di kiri. Gitu ya. Yang kuning di kiri. Y-nya di sini bolong dulu. Y-nya bolong dulu. X-nya penuh di sini. Jadi dari sumbu X ke sana. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini 1, 2 X-nya. Y-nya 0, 1. Oke. Nah, di atas persegi panjang, tapi bendanya pengen di antara permukaan ini yang biru, yang atas, saya kotak-kotak aja. Sebentar, saya gambar agak lebar ininya supaya mengcover daerah di atas yang itu ya. Tapi nanti jadi jelek. Udah yang tadi aja. Biarin itu. Nah, tapi di antara permukaan biru dan bidang set sama dengan 3. Bidang set sama dengan 3 saya gambar dulu. Bidang set sama dengan 3. Itu adalah bidang sejajar XOY. Setnya 3 ya. Nah, ini artinya bendanya di antara hijau dan biru. Tapi daerah definisinya ini. Gitu. Daerah definisi fungsinya adalah ini R. Sehingga kalau saya taruh mata di dalam ruang tersebut, saya lihat tinggi permukaannya itu sampai yang biru dari yang hijau ya. Dari yang hijau sampai yang biru. Nah, itu tingginya berapa? Tingginya adalah berapa? Tinggi garis merah adalah fungsi yang biru, setnya yang biru, setnya si biru, dikurangi setnya si hijau. Jadi 3x kuadrat ditambah 2y kuadrat, itu yang biru, dikurangi yang hijau, setnya 3. Gitu ya. Itu tingginya kalau mata kita ada di sini, mata. Nah, permukaan bawahnya itu seperti apa? Permukaan bawahnya ada di yang hijau, tapi ini. Daerahnya X-nya antara ini, Y-nya antara ini. Daerah yang kuning ini, daerah definisinya. Enggak seluruh permukaan hijau ini kan. Di antara biru dan hijau, tapi di atas ini. Daerah definisi. Jadi volumenya apa? Sama dengan integral lipat atas daerah. Ini saya namakan S gitu ya. Nah, yang diintegralkan apa di sini? Yang diintegralkan tingginya. Tadi mata kita taruh di sini. Atasnya ini, bawahnya ini, tingginya. Udah kita hitung. Ya, masukkan ke sini. 2S. Tulisnya jelek. -3 gitu. Nah, itu perlunya menentukan tinggi ruang kita. Ya, DA. S-nya tinggal masukkan aja karena batasnya persegi panjang, maka tinggal mana dulu bebas. 1, 2, DX belakangan, DY duluan, 3X kuadrat ditambah 2Y kuadrat min 3, DY ya. Karena batas Y duluan dihitung. Nah, sisanya ini hitungannya gampang sendiri. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Ini diam aja, ada pertanyaan nggak ini? Hah?
Nugraha mau nanya. Vidya Anissa, paham tidak? Paham, Pak. Beneran, paham. Halimah, paham nggak? Paham, Pak. Jadi harus kata-katanya ini diterjemahkan pelan-pelan ya. Oke. 9, salah satu. 9. Jangan yang terlalu panjang lah ini. Paling susahnya di teknik pengintegralannya ya. Saya ambil aja salah satu random. Saya juga baru baca sekarang gitu ya soalnya juga. Tapi soalnya banyak yang mirip dengan tahun lalu, tapi udah lupa juga tahun lalu ngapain. Nah, saya ambil yang gampang aja ya. Yang A atau mau yang ini. Ya, bolehlah yang B. Biasanya yang terakhir ada susah gitu ya. Masa yang susah untuk mahasiswanya. Harusnya saya ambil yang sedang, kalian yang mudah dan yang susah supaya pinter. Tapi oke lah, udah. Oke, ini saya hitung. Nah, A ini tinggal biasa aja ya. Ini integral dx berarti E pangkat X aja yang diintegralkan menjadi 0 pi per 4. E pangkat X integralnya tetap. Yang ada Y ikut aja sebagai konstanta. Dengan batas 0 pi per 2. Salah. 0 sin Y ya. Sin Y dy. Hitung lanjut 0 pi per 4. Yang diganti X-nya. E pangkat sin Y kali cos Y dikurangi E pangkat 0 kali cos Y. Gitu. dy sama dengan hitung 1 per 1 integral 0 pi per 4. Ini saya itu tulis tersendiri E pangkat sin Y. Saya pengennya ini D sin Y. Supaya berbentuk kayak E pangkat U DU. Kan integralnya gampang tuh. E pangkat U. Nah, tapi kalau saya tulis gini, cocok kan dengan awal. Kalau ini saya turunkan, ini kan menjadi turunan ke Y ya. Sin jadi cos Y dy. Pas nih punya cos Y dy. Kalau bingung substitusi aja U sama dengan sin Y gitu ya. Nah, yang kedua saya tulis sendiri 0 pi per 4 E pangkat 0 1 cos Y dy. Gitu. Oke. Ini sama dengan menjadi E pangkat sin Y. Ya, E pangkat U du. E pangkat U ini du gitu. Dengan batas 0 pi per 4 dikurangi cos integralnya min sin jadi plus. Sin Y batasnya 0 pi per 4. Hitung sendiri ya, masukkan batasnya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi nomor 10. Nah, mengubah urutan integral. Oke. Kita lihat. Nomor 10. Ubah urutan integral berulang berikut. Sebentar, mana? Mau yang A, mau yang B, sama aja. Mau yang B ya. Nah, segitu. Oh, ada C, ada D. Ya udahlah yang B. Sama aja prosesnya. Oke, saya taruh di sini.
Oke. Nah, untuk mengubah urutan integral, itu kita harus bisa menuliskan dulu daerahnya. Daerah pengintegralannya. Dibaca tinggal dari sini aja. Jadi, daerahnya, daerah pengintegralan, itu adalah, saya namakan himpunan S, himpunan X, Y, karena koordinat persegi panjang. Tinggal baca dari sini dx, berarti ini batas x ya. X-nya antara y kuadrat sampai y. Kemudian y-nya sendiri antara 0,1. Gitu ya. Nah, ini kita gambar. Harus digambar bukan fungsinya, tapi daerahnya ini aja di bidang x, y. Kita gambar. Coba gambar. Sumbunya kok nggak mau jadi itu. Ini biasa diminimize dulu supaya mau berubah warna. Oke. Saya gambar. X sama dengan Y kuadrat. Gambarnya gimana? X sama dengan Y kuadrat. Gambarnya adalah parabola membuka ke kanan ya. Oke, ini perpanjang kalau gitu dikit. Kok biru lagi. X sama dengan Y kuadrat saya gambar. X sama dengan Y kuadrat gitu. Dan ke sini juga X sama dengan Y kuadrat ya. Kemudian X sama dengan Y ya, sama dengan Y sama X aja itu mah ya. Y sama dengan X. Pakai yang ini. Y sama dengan X. X sama dengan Y. Yang biru tua. X sama dengan Y kuadrat. Y-nya antara 0, 1. Y-nya antara 0, 0, dan Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 adalah ini. Oke? Dan dia pas motong di sini karena ini titik 1,1 memenuhi yang biru muda, memenuhi biru tua, memenuhi yang merah ini di sini 1,1. Oke. Y-nya antara 0, 1, X-nya lihat kalau X-nya itu ngelihatnya horizontal. X-nya antara grafik ini jadi yang biru tua sampai grafik yang ini, X sama dengan Y, biru muda. Berarti daerahnya adalah ini. Warna-warnanya gitu ya. Terus nggak bisa dibatalkan. Nah, daerahnya ini ya. Jadi jangan ngelihat daerahnya persegi panjang, karena X-nya dibatasi fungsi. X-nya dari grafik yang biru muda, X sama dengan Y kuadrat, itu. Bukan, dari yang biru tua sampai biru muda. Lihatnya horizontal ya ini. Lihatnya, ini lihat horizontal. Bentar, saya harus ngejawab WA dulu sebentar. Bentar ya, bentar. Nah, melihatnya horizontal artinya apa? Dari grafik X sama dengan ini, yaitu yang biru ini, yang parabola, sampai X sama dengan Y. X sama Y yang biru muda.
Jadi lihatnya ke sana ya tadi. Nah, gitu. Dah, saya nggak gambar lagi. Oke. Nah, Y-nya antara 0,1. Sekarang mau diubah urutannya. Jadi daerah kuning harus diubah menjadi, kalau tadinya ini ini X sederhana, harus jadi Y sederhana. Y-nya yang fungsi. Nah, ini harus diubah ke X-nya yang konstan. Nah, kalau X-nya mau konstan, X-nya ini ambil yang paling kecil sama paling besar. X-nya ambil. Yang konstan itu ambil ujung-ujungnya. X-nya paling kecil, daerah kuning itu 0. Paling kecil X-nya. Paling gede X-nya 1. Gitu ya. Y-nya nggak boleh. Jangan, kalau yang kedua jangan ujung-ujung. Y-nya harus lihat ke fungsinya. Nah, kalau lihat Y, kita lihatnya vertikal. Daerah kuning ini lihatnya vertikal. Vertikal. Berarti yang atas ini, yang bawah sampai yang atas. Yang bawah apa? Ini harus kita nyatakan sebagai Y berapa? Nah, ini Y sama dengan X. Yang atas, Y sama dengan berapa? Tadi X sama dengan Y kuadrat. Berarti Y sama dengan akar X. Jadi dari Y sama dengan X sampai Y sama dengan akar X. Ya, yang ini lebih atas, yang akar X. Gitu. Sehingga integralnya, kalau ini saya sebut K itu menjadi integral dari X itu harus dihitung duluan. Yang fungsi duluan, baru yang konstanta. Fxy, ininya batas Y, dy, dx. Begitu. Jadi prosesnya, gambar dulu daerah yang diberikan, kemudian nyatakan dalam temennya. Kalau ini X-nya yang dibatasi fungsi, di sini X-nya harus konstan. Untuk ngelihat konstan, ambil ujung-ujungnya daerah X-nya. X-nya paling kecil berapa, paling besar berapa. Y-nya jangan ngambil ujung-ujung lagi, nanti jadi persegi. Y-nya ngambil, kalau Y lihat vertikal. Bawahnya fungsi yang mana, yang atasnya fungsi yang mana. Harus Y berapa X sampai Y berapa X. Itu karena batas Y. Oke? Nah, lanjut lagi. Kita udah 1 jam 20 menit ya. Oke, masih lanjut sebentar lagi ya. Nanti yang nggak selesainya saya lengkapi dari kelas sebelah. Oke. Yang nomor 11. Saya crop dulu. Hitung integral berikut. Mana? Mau yang mana? Sama aja. Kayak lebih susah yang B loh. Ini sih nanti bentuk arkus tangan lagi kayak yang sebelumnya. Saya ambil yang B. Oke, begini. Saya ceplok di sini ya. Oh, yang B itu udah mencakup soal yang sebelumnya. Nah, ini. Integrasi Y pangkat 3 dy kayaknya nggak bisa diintegralkan ya. Atau kalau mau diintegralkan juga substitusi apa gitu. Pakai parsial kayaknya gagal juga. Jadi ini masalah dalam integral sin Y pangkat 3 dy ini. Saya nggak tahu. Saya coba ganti urutan pengintegralannya. Kadang-kadang jadi lebih mudah.
Jadi ganti urutan integralnya. Konstan nggak semua? Oh, nggak konstan. Nggak boleh ganti begitu aja. Kalau semua konstan tinggal tukar, ini juga tinggal tukar. Tapi ini ada fungsi. Jadi harus kayak tadi. S sama dengan, tulis dulu daerah pengintegralan semula. Ini Y-nya dibatasi itu X-nya 0,4. Y-nya dibatasi akar X sampai 2. Gambar lagi. Kita gambar. Kok nggak mau ganti lagi? Minimize dulu. Ini, OneNote kurang stabil. Oke, saya gambar. X-nya 0,4 nantilah gampang. Y-nya dulu, Y akar X. Y sama dengan akar X itu gambarnya seperti ini. Dan Y sama dengan 2. Ini Y sama dengan akar X. Kemudian Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Ya, 1, 2. Kemudian X-nya 0,4. Ini kalau 2, ini akar X, ini pas 4 ya. Karena ini 4 akar X. Ini. Gitu ya. Y akar X, akar 4, ini 2. Jadi daerahnya antara, sorry, saya kasih warna yang lain. Ini. Biru muda. Itu. Ini Y sama dengan 2. Y-nya, kalau Y itu lihatnya vertikal. Antara grafik yang mana? Akar X yang ini, yang melengkung, sampai 2. Jadi daerahnya di sini. X-nya antara 0,4. Jadi bukan yang ini ya, jangan keliru. Yang ini. Karena antara grafik Y akar X sampai Y2. Lihatnya vertikal karena Y. Oke, jadi daerahnya adalah, kok nggak bisa dihapus? Kehapus yang akarnya malah. Sebentar, perbaiki dulu. Jadi lurus. Tadi udah bagus. Ctrl Z bisa? Saya mau ngehapus ini aja. Nah, gitu. Oke, jadi daerahnya adalah yang kuning ini. Itu. Nah, kemudian saya harus menyatakan terbalik. Sekarang X fungsi Y. Jadi harus dinyatakan X fungsi Y. Nah, X fungsi Y. Jadi ini harus ditulis sebentar grafiknya. Rada bingung saya. Oh iya, yang perlu ini. Y sama akar X, ini harus saya nyatakan X fungsi Y. X sama dengan Y kuadrat gitu ya. Yang lain batasnya konstanta, biarin aja. Sekarang S ini mau dibalik. Himpunan X, Y. Y-nya yang konstan. Kalau Y-nya yang konstan, ambil ujung-ujungnya Y-nya. Y-nya dari berapa? Paling kecil 0, paling besar 2. Gitu ya. Betul? Sebentar tadi. Iya, betul. 0 sampai 2. Kemudian X-nya yang fungsi. Nah, X-nya itu lihatnya horizontal kalau lihat X. Lihat total di dalamnya. Ini lihat X-nya. Lihatnya kiri kanan ya kalau X. X kiri berapa ini? Ini X-nya berapa di sini? X-nya 0 kan? X yang kanan ini grafik ini harus X dalam fungsi Y.
X berapa Y gitu. X sama dengan Y kuadrat. Gitu. Oke. Dengan demikian, kalau ini saya sebut K, sekarang K ini menjadi integral 0,2 Y belakangan, X-nya 0Y kuadrat, sin. Fungsinya mah nggak berubah ya. Ini jadi DX, DY. Nah, saya coba hitung ini sama dengan 0,2. Ini kan DX, ini Y. Y bisa konstanta aja. Jadi integral DX adalah X. Gitu. Ya. 0Y kuadrat DY. Oke. Masukkan batasnya. 0,2. Masukkan ke X. Karena integralnya DX tadi. X yang diganti. Jadi Y kuadrat sin. Nggak usah pakai kurung. Sebentar. Y kuadrat sin Y pangkat 3 dikurangi, masukkan 0. 0 kali sin Y pangkat 3. Ya, 0-nya kita abaikan saja. DY. Sama dengan lagi. Satu aja integralnya. 0,2. Y kuadrat sin Y pangkat 3. DY. Betul, jadi gampang. Sama dengan saya maunya gini. 0,2. Ini maunya sin Y pangkat 3. Ini pengennya sama. D Y pangkat 3. Supaya sin U, DU integralnya kan jadi min cos. Nah, tapi kita lihat ini. Kalau diturunkan menjadi 3Y kuadrat DY. Beda dengan semula. Ini mah Y kuadrat DY. Kalau ini artinya 3Y kuadrat DY. Jadi harus saya kalikan 1/3. Supaya kalau ini dikalikan ini sama dengan ini dikalikan ini, balik Y kuadrat DY-nya ya. Nah, ini jadi gampang. 1/3 min cos Y pangkat 3 saja. 0,2 sama dengan min 1/3 cos 2 pangkat 3 minus ditambah 1/3 cos 0 pangkat 3 sama dengan titik. Selesai. Begitu. Ya. Lanjut lagi. Nomor 12 ya. Saya bahas satu soal terakhir ya. Nomor 12. Ini kan lama karena hampir semua soal lagi saya papai karena di tutorial terakhir. Demi peri kemahasiswaan. Setelah yang ini kita istirahat dulu. Jangan jenuh. Karena yang ngerjakan kayak saya lebih capek. Demi kalian nih dibahas banyak-banyak. Tolong sama-sama usaha itu ya. Baik, Pak. Kalau sayanya kalau sayanya aja yang usaha ya memang percuma itu. Ya moga-moga aja kalian lihat sayanya juga usaha, kaliannya juga mau berusaha gitu. Nah, nanti setelah kuliah berakhir sebelum ujian di liburan-liburan kalian mau bertanya, mau mengadakan sesi pertemuan, bilang aja. Asal minimal ada 5 orang. Saya layani bikin Zoom. Kalau cuma 1-2 orang ya tulis aja di WA, nanti mungkin saya jawab. Oke, hitung ini dengan daerah segitiga dengan titik sudut ini. Kita lihat daerah segitiga dengan titik sudut itu. Gambar lagi. 00, 22, 02. 02 dulu yang gampang. 02,
Sini katakan 22. 22. Nah, skalanya dulu. 1, 2, 1, 2. 22 di sini ya. Titik ketiga. Jadi daerah segitiga itu. Nah, begini daerahnya. Yang ini. Oke, kita akan nyatakan daerahnya dalam, terserah mau Y sederhana, mau X sederhana. Coba si S ini. S itu sama dengan himpunan X, Y. Saya lebih senang X-nya yang konstan kalau bisa ya. X-nya konstan. Ini bisa. Ambil aja X-nya ujung-ujung. Daerah kuning ini X-nya paling kecil 0, paling kanan 2. Tinggal Y-nya. Y-nya kita lihat. Y-nya di antara berapa? Ingat kalau menentukan Y, total di dalamnya tarik tegak. Nah, bawahnya itu Y sama dengan berapa, atasnya itu Y sama dengan berapa. Yang ini berarti ini titik 2,2, ini 0,0, berarti ini Y sama dengan X. Atasnya Y-nya selalu sama dengan 2. Jadi antara X sampai 2. Begitu. Grafik bawahnya, grafik atasnya. Ingat, kalau Y lihatnya vertikal. Nah, udah tahu ini? Maka integral S 4/1 ditambah X kuadrat dA sama dengan integral ini belakangan, ini duluan, 4/1 ditambah X kuadrat dy dx ya. dy karena ini batas Y. Sama dengan integral 0. Kok nulis kayak gitu? 2, 0. Ini Y aja diintegralkan jadi 4. Ininya tetap. Integral dy adalah Y ya. dy. Kan dy. Y. Dengan batas X2 sama dengan integral 0,2. Masukkan Y-nya diganti. Y-nya 2 berarti 8/1 ditambah X kuadrat. Dikurangi. Masukkan ininya X. Ke Y ya. Ke variabel Y. 4X/1 ditambah X kuadrat. Nah, yang ini menjadi arkus tangan. 8 arkus tangan. Yang ini pakai substitusi biasa. Lanjutkan sendiri. Ya. Sama dengan titik-titik-titik sendiri. Yang ini pakai substitusi. Atau ini ditulisnya D dari X kuadrat. D dari 1 tambah X kuadrat. Yang ini nih menjadi 1/1 ditambah X kuadrat. Enggak jadi arkus tangan yang ini. D dari 1 ditambah X kuadrat. Kalau saya turunkan ini menjadi 1 tambah ini diturunkan menjadi satunya 0, 2X. X kuadratnya jadi 2X. Padahal ini ada 4X. Berarti ini ada 2 lagi. Supaya jadi 4X. Nah ini 2 per ininya U, DU. 1/U, DU itu ln. Kalau yang ini, ininya kuadrat, ininya X, ini menjadi arkus tangan. Nah, dihitung sendiri. Baik, hari ini sampai situ dulu. Nanti saya akan mulai kelas K25, tutorialnya dari nomor mungkin sekitar nomor 10 sampai 20. Nanti videonya saya gabung, jadi dapat lengkap gitu ya. Nah, kalau nanti bisa tuntas semua, maka ini adalah pertemuan terakhir. Gitu ya. Nanti hari Rabu mau diisi atau mau kosong terserah kalian nanti. Nanti saya WA-kan hari Selasa sorenya. Oke. Saya